Waalaikumsalam. Masa Kak? Ada di belakangnya, Bang. Baik Bapak Ibu, segera kita mulai ya. Tolong sebelum kita mulai, tolong mikrofonnya dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya webinar. Kepada Ibu Rin, tolong dipersiapkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara webinar ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia bergabung bersama kami dalam acara webinar ini. Sebagai informasi, SMPN 3 Sadap Jerewe merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Nama komunitas kami di PMM yaitu Komunitas Penggerak SMPN 3 Sadap Jerewe. Dan webinar kami yang berjudul Kupas Tuntas Lolos Aksi Nyata Tanpa Perbaikan ini merupakan webinar perdana kami di PMM. Jadi mohon supportnya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Hasradi Ansari. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP 3 Sadap Jerewe. Saya akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar ini untuk sekitar 90 menit ke depan. Adapun susunan acara pada webinar kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi tentang kebijakan kepala sekolah terkait pelaksanaan kegiatan dalam PMM di SMPN 3 Sadap Jerewe. Kemudian yang ketiga penyampaian materi webinar Kupas Tuntas Lolos Aksi Nyata Tanpa Perbaikan. Yang keempat ada sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Harapan kami, semoga kegiatan webinar kita pada hari ini diridhoi dan dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih barokah, marilah kita buka acara webinar ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi terkait kebijakan kepala sekolah terkait pelaksanaan kegiatan dalam PMM di SMP 3 Sadap Jerewe. Kepada Ibu Erna Milosofa Eskop dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Sadap Jerewe mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu menerima undangan kami. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti dan Ibu Dani sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah menyediakan satu platform digital yang kita sering kenal dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini adalah program strategis dari Kementerian Kemendikbudristek bahwa ini dibentuk untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka.
Hal ini disampaikan oleh Mas Menteri dan diluncurkan pada 11 Februari 2022 episode 15, dan dari uraian beliau menyatakan bahwa untuk bisa merubah dari kurikulum sebelum guru itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi guru dan kepala sekolah itu akan menjadi landasan atau akan menjadi fondasi bagi terbangunnya kurikulum merdeka di suatu sekolah. Beliau sangat mengharapkan komitmen dari kepala sekolah dan guru-guru di sekolah agar sukses terlaksananya IKM ini bisa sukses. Adanya PMM ini Bapak Ibu, pemerintah menyiapkan itu untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka. Menunjang di sini bahwa ketika kita butuh informasi tentang PMM ini, seperti apa model, kita butuh informasi tentang kurikulum merdeka ini, seperti apa yang diinginkan pemerintah, kemudian harapannya apa, capaiannya apa, semua tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Jadi pemerintah membuat ini agar tujuan yang ingin mereka capai itu segera tersampaikan kepada kita. Makanya dibuatkan dalam bentuk PMM ini. Pertama kali saya melihat itu Bapak Ibu, saya tidak berpikir sejauh ini pemerintah itu begitu sangat serius untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini sampai jadi dalam satu platform Merdeka Mengajar ini. Saya iseng-iseng buka Bapak Ibu, kemudian saya pelajari, saya explore, kemudian mengamati dari item satu ke item lain, dan ternyata di situ saya menemukan bahwa apa yang kita cari di dalam kegiatan kita di sekolah itu ada di situ semua. Makanya itu yang menjadi inspirasi bagi saya, yang menguatkan komitmen bagi saya itu bahwa ini harus saya sampaikan ke Bapak Ibu guru saya di sekolah. Kemudian PMM itu Bapak Ibu ada 3 kata kunci: belajar, mengajar, dan berkarya. Kalau mengajar itu akan membantu guru. Jadi PMM itu bermanfaat sekali untuk membantu guru memperoleh perangkat ajar. Bayangkan saja Bapak Ibu, untuk sekarang itu lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar yang bisa kita jadikan contoh dalam kita mengajar di dalam kelas. Bayangkan lebih dari 2.000 referensi. Mana saja yang sesuai dengan kondisi situasi sekolah kita itu bisa kita ambil. Kemudian yang kedua itu belajar. Guru secara mandiri dituntut untuk belajar skill-skill baru yang sebelumnya tidak kita dapat. Contoh, kita melihat bagaimana model pembelajaran diferensiasi, bagaimana melakukan diagnostik awal di dalam pembelajaran itu, yang kalau kita mungkin di pelatihan mungkin kita telat dapat, tapi dengan tersedianya PMM ini akan bisa mudah kita pahami Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah guru bisa berkarya dan sharing praktik baik. Guru bisa mengembangkan konten-konten edukasi yang relevan dan inovatif, serta bisa sharing dengan guru-guru lain di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah itu sangat serius sekali Bapak Ibu, dan kita dimanjakan, kita diberikan ruang bahwa untuk memahami IKM itu nanti yang seolah tahun depan akan mulai kita diberlakukan seluruh Indonesia, itu gampang. Pemerintah sudah menyiapkan amat sangat lengkap tempat untuk kita belajar, kemudian untuk kita pahami IKM itu secara utuh Bapak Ibu. Nah, berawal dari hal tersebut Bapak Ibu, saya berpikir bahwa sekolah saya itu bagaimana strategi, bagaimana meyakinkan guru-guru itu agar mau berubah, agar mau mempelajari mengakses PMM ini. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan Bapak Ibu, yang pertama saya sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi, kemudian di situ saya paparkan alasan mengapa kita harus berubah. Kemudian pasti akan saya buatkan komitmen, saya sama Bapak Ibu guru itu semacam mendeklarasikan komitmen bahwa kita harus berubah. Ketika kami satu kata mau berubah, insya Allah program-program kedepannya akan bisa kita laksanakan dengan baik. Setelah kita punya komitmen untuk berubah, selanjutnya saya mengadakan Bintek PMM Bapak Ibu.
Bintek PMM ini dilaksanakan sebanyak 3 hari. Hari pertama itu kita eksplor secara bersama-sama, saya dan guru-guru di Satap Jerewe itu bersama-sama mengeksplor, membuka mana saja menu-menu atau fitur-fitur yang tersedia di dalam PMM itu. Itu 1 hari full. Kemudian hari kedua, Bapak Ibu guru baru masuk ke mapel masing-masing. Kemudian di hari ketiga Bapak Ibu belajar untuk menyelesaikan satu topik. Nah, dari Bintek yang 3 hari itu menjadi awal pemahaman bagi Bapak Ibu guru untuk bisa secara mandiri mengakses PMM. Selanjutnya setelah sosialisasi kemudian Bintek, barulah saya buatkan jadwal bahwa dalam 1 bulan itu 2 kali Sabtu itu kita intensifkan untuk bertemu Bapak Ibu. Jadi di waktu saat kita bertemu itu, Bapak Ibu guru akan sharing informasi terbaru di dalam PMM itu. Jadi yang sebelumnya kami tidak tahu akan menjadi tahu karena ketika kita belajar dengan banyak orang akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan juga. Kemudian setelah saya tetapkan jadwal, selanjutnya khusus sekolah saya mewajibkan semua guru menyelesaikan aksi 3 nyata dan aksi nyata 3 dan sertifikat, Bapak Ibu. Jadi karena berawal dari komitmen yang kuat tadi, Bapak Ibu. Ketika komitmennya kuat secara bersama-sama, insya Allah konsisten Bapak Ibu guru, tentu saja harus dengan pengawasan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu kami juga memberikan reward Bapak Ibu bagi yang Bapak Ibu yang gigih punya 3 sertifikat itu akan kita berikan reward khusus. Jadi itu adalah kebijakan atau program-program Bapak Ibu dari sekolah saya, bagaimana cara memotivasi Bapak Ibu guru kami untuk belajar di PMM dan sangat kita pahami bersama bahwa sangat penting PMM itu sebagai wadah bagi Bapak Ibu guru untuk belajar, memperoleh informasi ataupun sharing berbagai praktek baik Bapak Ibu. Semoga komitmen dan semangat Bapak Ibu kepala sekolah yang lain bisa kita melangkah bersama untuk suksesnya implementasi kurikulum Merdeka yang insya Allah akan diberlakukan mulai tahun ajaran tahun depan. Sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, berbagai kebijakan dan program yang saya terapkan di sekolah saya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memotivasi bagi kepala sekolah yang lain untuk memotivasi guru-guru di sekolahnya dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar kita, yaitu kupas tuntas lolos aksi nyata tanpa perbaikan. Kepada Ibu Dami Harlisa, SPDGR, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bapak Moderator. Selamat sore Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung bersama kami, rekan-rekan kami dari SDN Jelengah, dari SD 1 Jerewe, SD 2 Jerewe, SMP 2 Buir, Pak Askar, SMP Negeri 3 Petutanu, dan Bapak Ibu guru lainnya yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke materi kita pada sore hari ini, yaitu kupas tuntas lolos aksi nyata tanpa perbaikan. Izin share screen Bapak Ibu. Silakan Bu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dami Harlisa.
Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Satap Jerewe. Saya juga bergabung dengan tim Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Jadi hari ini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang sudah kami laksanakan di sekolah terkait dengan kiat-kiat apa saja yang perlu kita lakukan agar dalam melaksanakan aksi nyata bisa mendapatkan sertifikat tanpa adanya perbaikan. Sebelumnya saya mau minta pendapat Bapak Ibu satu kata tentang PMM. Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat. Nanti saya yang bacakan satu kata saja tentang PMM. Oke, PMM luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang menuliskan di kolom chat? PMM mantap, oke. PMM sangat bermanfaat. Boleh semuanya berpartisipasi, Bapak Ibu menuliskan di kolom chat satu kata tentang PMM. Ada lagi Bapak Ibu tentang PMM, PMM tempat belajar, oke. Satu kata tentang PMM. PMM tempat belajar, PMM membantu guru. Oke, biar tidak berlama-lama, saya bisa lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan fitur-fitur yang ada di PMM. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah hampir mungkin bisa dikatakan setiap hari membuka PMM. Jadi fitur-fitur yang ada di PMM mungkin sudah pernah Bapak Ibu akses semuanya. Di situ ada kegiatan belajar mengajar, ada asesmen murid, kemudian ada perangkat ajar, ada materi rincian dari CP dan ATP, kemudian ada pengembangan diri, pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, dan ini yang terbaru sepertinya Bapak Ibu jadi refleksi kompetensi LMS. Selanjutnya ada video inspirasi, ada bukti karya. Di bukti karya ini Bapak Ibu bisa memasukkan karya-karya Bapak Ibu, baik itu berupa modul ajar yang pernah Bapak Ibu buat mungkin, kemudian video pembelajaran bisa dimasukkan di bukti karya ini. Jadi selanjutnya apa pengalaman menarik Bapak Ibu selama mempelajari modul atau apabila ada Bapak Ibu yang sudah pernah membuat aksi nyata, kira-kira apa saja pengalaman menariknya? Boleh Bapak Ibu sekali lagi saya minta untuk dituliskan di kolom chat. Apa pengalaman menarik Bapak Ibu selama mempelajari modul atau membuat aksi nyata? Silakan Bapak Ibu menuangkan di kolom chat apa pengalaman menarik Bapak Ibu selama mempelajari modul atau membuat aksi nyata. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menyelesaikan beberapa modul pada salah satu topik kurikulum Merdeka. Jadi kira-kira apa pengalaman menarik Bapak Ibu selama mempelajari modul tersebut atau selama Bapak Ibu membuat aksi nyata? Silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat.
karena dari Bapak Simpson Silalahi, karena aksi nyata saja saya jadi mahir menggunakan Canva. Baik, memang benar Bapak, aksi nyata itu sangat cocok sekali kita buat menggunakan Canva. Jadi di Canva itu sudah disediakan berbagai desain yang menarik untuk kita gunakan untuk mengumpulkan aksi nyata. Dari Ibu Indrawati Mardiana, pengalaman menarik bisa memahami cara membuat aksi nyata. Baik Ibu dari Bapak Dedi, suka skip video. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang suka skip video, itu jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Karena isi dari video yang ada pada PMM itu sangatlah bermanfaat, sangatlah baik untuk kita pahami bersama agar apa yang inti dari video itu dapat kita pahami. Dari Ibu Nani Fitriani, modul-modulnya sangat membantu menambah pengetahuan saya dalam menerapkan kurikulum Merdeka, walaupun belum sampai di tahap aksi nyata. Baik Bu, memang benar sekali Bu Nia Sugianti, PMM sangat membantu khususnya dalam kurikulum Merdeka saat ini. Ada lagi Bapak Ibu yang punya pengalaman menarik seputaran PMM dalam mempelajari modul atau dalam membuat aksi nyata? Silakan Bapak Ibu tuangkan di kolom chat. Pengalaman Bapak Ibu selama ini belajar dari PMM secara mandiri, baik itu dalam mempelajari modul atau dalam membuat aksi nyata. Ada lagi Bapak Ibu yang punya pengalaman menarik terkait proses pembelajaran di PMM secara mandiri? Kalau sudah tidak ada lagi, saya lanjutkan. Tentang pelatihan mandiri di PMM. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah membuka pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi total dari topik yang ada pada pelatihan mandiri di PMM yaitu ada 40 topik. Jadi masing-masing topik terdiri dari beberapa modul. Contohnya pada topik kurikulum Merdeka itu ada 2 modul, di Merdeka Belajar 5 dan seterusnya. Di berbagai topik itu terdiri dari beberapa modul. Kemudian pengerjaannya tidak harus berurutan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membuka topik kurikulum Merdeka di yang misalkan yang dari SMP, Bapak Ibu bisa langsung membuka topik yang lain tanpa harus berurutan, tanpa harus membuka topik Merdeka Belajar misalnya. Jadi tidak harus berurutan proses pengerjaannya. Kemudian aksi nyata tidak dapat diedit. Ini artinya bahwa Bapak Ibu ketika sudah mengumpulkan aksi nyata, maka aksi nyata yang Bapak Ibu kumpulkan itu tidak dapat diedit lagi. Hanya Bapak Ibu menunggu divalidasi apakah itu lolos atau perbaikan atau bahkan ditolak nantinya. Kemudian adapun tujuan aksi nyata, yang pertama itu memberikan dampak pada lingkungan guru di sekolah atau komunitas dengan membagikan hasil belajarnya. Kemudian inisiasi dampak mendalam melalui umpan balik. Dan yang ketiga untuk tujuannya adalah pembiasaan umpan balik dan refleksi bersama yang diinisiasi oleh guru-guru pembelajar di PMM. Jadi aksi nyata ini Bapak Ibu tidak jauh dari umpan balik, refleksi. Jadi kita bisa belajar bersama-sama ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan aksi nyata di PMM. Bapak Ibu bisa membagikan dan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang ikut belajar di PMM juga bisa memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian bagaimana caranya agar kita mendapatkan sertifikat? Jadi untuk mendapatkan sertifikat tentunya tidak hanya dengan menyelesaikan topik saja, tetapi kita harus menyelesaikan sampai ke tahap aksi nyata, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan satu topik dalam pelatihan mandiri hingga aksi nyata, sehingga dari aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan dapatkan sertifikat. Untuk hasil validasi itu nanti akan terbit setiap hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Artinya dalam 1 bulan itu ada 2 minggu.
yang akan divalidasi. Tetapi Bapak Ibu kalau memang sudah pernah mengumpulkan aksi nyata, silakan dicek secara berkala karena berdasarkan pengalaman saya saat mengumpulkan aksi nyata waktu itu, jadi dia tidak harus di minggu pertama dan ketiga, cuman ketentuan dari pusat memang seperti itu. Tapi terkadang kalau misalkan aksi nyatanya langsung divalidasi oleh tim validator, maka bisa langsung muncul sertifikat kalau memang berhasil lolos. Kemudian adapun alur dari validasi aksi nyata Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengunggah aksi nyata ini, maka akan divalidasi deskripsi dan refleksi oleh sistem terlebih dahulu. Ketika isinya sesuai dan plagiasinya itu kurang dari 80%, artinya di sini Bapak Ibu ada kesamaan aksi nyata yang kita lakukan dengan orang lain, tetapi itu kurang dari 80% kesamaannya, maka jika iya akan divalidasi dokumen kita oleh tim validator. Tetapi jika tidak, maka akan dilakukan perbaikan dan akan divalidasi ulang kalau Bapak Ibu melakukan perbaikan. Setelah itu, kalau semisalnya iya tadi, maka akan divalidasi dokumen oleh validator. Kemudian jika dokumen yang Bapak Ibu isi kumpulkan sesuai dengan rincian tagihan pada aksi nyata atau apa yang diinginkan di aksi nyata sudah tercantum di dokumen semuanya, jika iya, maka Bapak Ibu akan bisa langsung mendownload sertifikat, mendapatkan sertifikat pada aksi nyata yang Bapak Ibu kumpulkan. Tetapi jika tidak, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan. Nanti akan diberikan saran-saran perbaikan ulang pada validasi dokumen oleh validator. Nah, di sini saya akan membagikan langkah-langkah sebelum ke tips, Bapak Ibu, saya akan membagikan langkah-langkah dalam melaksanakan aksi nyata. Tentunya sebelum kita melakukan aksi nyata, kita harus menyelesaikan modul dulu, Bapak Ibu. Contoh saja di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus mempelajari modul dulu. Kalau saya mempelajarinya dengan mencatat poin-poin penting yang ada langsung mempraktikkan aksi nyata. Bapak Ibu bisa langsung melengkapi lembar aksi nyata ini. Nah, di sini karena memang belum dilengkapi, jadi sertifikatnya masih belum bisa diklik, artinya belum tersedia. Kemudian langkah selanjutnya adalah di kurikulum ini saya ambil contoh topik kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi untuk aksi nyatanya itu di kurikulum Merdeka itu, di topik kurikulum Merdeka ada 3 pilihan. Bapak Ibu bisa memilih antara ketiga topik ini, pilihan ini. Jadi pilihan pertama, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pilihan aksi nyatanya adalah membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Ini bisa dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum Merdeka. Ini bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi sebelum Bapak Ibu memilih ketiga dari pilihan aksi nyata ini, Bapak Ibu boleh membaca rincian terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca rinciannya. Ini kemarin saat saya melaksanakan aksi nyata pada topik ini, saya memilih membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Jadi ini adalah pilihan aksi nyata yang saya pilih. Sebelum saya memilih ini, tentunya saya membaca dulu rinciannya. Saya mempelajari rinciannya dan memperhatikan apa saja tagihan yang ada. Jadi Bapak Ibu boleh sambil membuka di PMM-nya masing-masing, apa saja pilihan kalau memang belum melaksanakan aksi nyata pada kurikulum Merdeka ini, topik kurikulum Merdeka ini. Jadi menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini di sini ada rinciannya Bapak Ibu. Nah, untuk yang membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas juga ada rinciannya. Begitu juga dengan pilihan yang ketiga. Karena saya memilih yang kedua, jadi saya jelaskan untuk membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Untuk aksi nyatanya, rincian yang pertama adalah buatlah strategi penerapan kurikulum Merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Jadi Bapak Ibu boleh membuat
modul ajar atau RPP Plus, atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, atau melakukan asesmen diagnostik dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan melibatkan pemangku kepentingan untuk membantu pelaksanaannya. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan rekan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu praktikkan rancangan strategi Anda di kelas. Contoh, saya memilih kesepakatan kelas. Berarti saya harus mempraktikkan rancangan kesepakatan kelas saya itu di kelas bersama murid. Kemudian setelah kita mempraktikkan ini, baru meminta umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis. Kalau untuk jenjang PAUD dan SD yang fase A, bisa secara lisan dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Jadi di PMM ini sudah tersedia Bapak Ibu metode untuk meminta umpan balik kepada siswa itu seperti apa. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menggunakan cara sendiri. Kemudian setelah kita melakukan hal tersebut, kita mengunggah dokumen yang berisi. Jadi di setiap rincian dalam aksi nyata PMM itu selalu ada rincian dokumen yang diminta Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sangat dimudahkan dengan pilihan-pilihan yang ada pada aksi nyata tersebut. Kita memilih mana yang paling kita kuasai. Kalau memang Bapak Ibu mau menyebarkan pemahaman, boleh memilih pilihan yang pertama tadi. Tapi kalau memang ingin membuat strategi penerapan di kelas, boleh menggunakan pilihan aksi nyata yang kedua. Jadi yang kita unggah dokumennya adalah dokumen poin 1 dan 2. 1 dan 2 tadi adalah membuat strategi dan mempraktikkannya, berarti dokumen pelaksanaan kegiatannya. Bisa merupakan paparan atau media publikasi, bisa juga berupa foto saat kegiatan kita berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi hasil refleksi. Jadi ketika kita sudah meminta umpan balik kepada peserta didik kita, kepada murid kita, maka kita dokumentasikan, kita foto Bapak Ibu hasil umpan balik anak-anak. Kalau memang kita meminta mereka menuliskan di kertas, tetapi kalau memang umpan baliknya menggunakan Google Form misalkan, boleh di screenshot hasil umpan balik yang ada pada Google Form tersebut. Jadi catatannya adalah bahwa aksi nyata itu dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun pendidik harus menuliskan refleksi dan deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah dengan catatan refleksi yang kita kumpulkan saat pengumpulan aksi nyata itu berbeda. Tentunya hasil yang dirasakan oleh kolaborasi misalkan antara saya dengan rekan guru yang ada di sekolah saya pastinya berbeda Bapak Ibu. Itu yang kita tuangkan nantinya. Selanjutnya setelah kita mempelajari rinciannya, tentunya kita sudah menentukan pilihan kita yang mana, maka langsung Bapak Ibu boleh mempraktikkan aksi nyata tersebut. Dalam hal praktek ini Bapak Ibu jangan lupa mendokumentasikan. Setelah didokumentasikan, Bapak Ibu juga harus meminta umpan balik kepada objek dari aksi nyata tersebut, baik murid maupun rekan guru. Kemudian Bapak Ibu jadikan satu laporan dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Jadi laporan Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 10 MB dan dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Canva. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan Canva. Jadi laporan aksi nyata dapat kita buat di Canva, dalam nanti bisa disimpan langsung dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Selanjutnya setelah laporan itu sudah kita buat, maka langkah terakhir adalah mengumpulkan aksi nyata yang sudah kita buat dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu boleh mengklik lengkapi lembar aksi nyata tadi. Setelah itu akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mencentang ketiga kelengkapan yang ada di sini. Setelah itu Bapak Ibu lanjutkan. Nanti setelah dilanjutkan maka akan muncul judul aksi nyata apa yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu boleh ketikkan di situ nanti. Setelah itu Bapak Ibu tuliskan refleksi, deskripsi, lalu unggah dokumen Bapak Ibu, lalu dikumpulkan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, tipsnya adalah ketika Bapak Ibu ingin lolos tanpa perbaikan, maka menurut saya tips yang harus kita lakukan dan wajib dilakukan itu adalah
ada 5 tips. Yang pertama yaitu Bapak Ibu harus memastikan bahwa aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu tidak mengandung unsur plagiarisme. Bapak Ibu boleh melihat contoh yang ada. Kalau Bapak Ibu suka main TikTok misalkan, di TikTok itu banyak sekali pilihan-pilihan contoh yang aksi nyata. Di YouTube juga banyak, lebih-lebih di PMM juga banyak Bapak Ibu. Tetapi yang harus diingat bahwa aksi nyata yang kita lihat itu atau yang kita jadikan acuan itu tidak kita copy paste Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Biar unsur plagiarismenya itu kurang dari 80%. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu harus memastikan aksi nyatanya sesuai dengan panduan yang berlaku pada setiap topiknya yang Anda pilih itu. Artinya panduannya apa saja yang diminta di situ, maka Bapak Ibu harus tuangkan dalam laporan Bapak Ibu. Intinya sebenarnya dokumentasi dan umpan balik Bapak Ibu. Kemudian memastikan aktivitas aksi nyatanya itu sesuai dengan topik yang dipilih. Jangan sampai topiknya kurikulum merdeka, aksi nyatanya tentang merdeka belajar. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Maka pasti akan ditolak Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Bapak Ibu jangan lupa melampirkan dokumentasi ketika mengadakan aksi nyata atau melakukan aksi nyata. Dokumentasi sangat penting sekali dalam aksi nyata. Kemudian yang terakhir adalah memuat minimal 1 umpan balik dari objek aksi nyata. Jadi Bapak Ibu kalau kita membuat aksi nyata kemudian mengumpulkan tanpa adanya umpan balik, saya pastikan bahwa aksi nyata yang kita kumpulkan pasti ditolak atau akan disuruh perbaikan. Tetapi kalau ada minimal 1 umpan balik yang kita cantumkan di laporan kita, maka otomatis pasti akan divalidasi dan mendapatkan sertifikat. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, untuk umpan balik ini tergantung dari topiknya. Kalau pada topik Merdeka Belajar, itu pertanyaan pada umpan balik itu sudah disediakan di aksi nyata. Jadi kita tidak perlu cari lagi pertanyaan apa yang akan kita berikan pada umpan balik. Di aksi nyatanya itu sudah disediakan. Kemudian di topik perencanaan pembelajaran SMP misalkan, di situ minimal 3 umpan balik, jadi tidak 1 Bapak Ibu. Tetapi di beberapa topik lainnya minimal 1. Tapi kalau di topik tertentu ada yang sampai minimal 3. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah divalidasi, sudah tervalidasi aksi nyatanya, maka Bapak Ibu dapat langsung mengklik lihat sertifikat. Setelah Bapak Ibu klik lihat sertifikat, nanti akan Bapak Ibu bisa lengkapi datanya di situ, dan hati-hati saat melengkapi data Bapak Ibu karena tidak bisa diedit lagi setelah Bapak Ibu lengkapi, kecuali pada topik berikutnya. Misalkan Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat di topik kurikulum merdeka, kemudian Bapak Ibu ada kesalahan NIP atau kesalahan NUPTK misalkan 1 angka, Bapak Ibu tidak bisa lengkapi kalau memang Bapak Ibu sudah simpan nanti data Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat di topik berikutnya lagi, Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Kemudian selanjutnya adalah beri tanda centang, kemudian klik simpan. Setelah itu Bapak Ibu akan dapat mengunduh sertifikat kelulusan. Jika Bapak Ibu tidak lolos, maka tulisan lihat sertifikat di poin 1 tadi itu akan menjadi baca saran perbaikan. Disinilah Bapak Ibu harus membaca saran perbaikannya seperti apa. Tapi saya berharap Bapak Ibu yang ikut webinar pada sore hari ini dapat melaksanakan aksi nyata, membuat aksi nyata, menyusun laporannya, serta mengumpulkannya sehingga dapat lolos tanpa adanya perbaikan. Kalau semisal pun ada perbaikan, maka Bapak Ibu bisa membaca saran tersebut terkait aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan, di bagian mana ada perbaikan, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan di situ, lalu Bapak Ibu mengunggah dokumen terbaru yang sudah diperbaiki, setelah itu baru Bapak Ibu klik kumpulkan. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya langsung ke PMM saya, jadi saya sudah membuka, kemudian ke pelatihan mandiri, lalu ke topik. Nah, di sini Bapak Ibu saya di topik kurikulum merdeka, kalau sudah warnanya hijau seperti ini, artinya ini sertifikat sudah tersedia,
karena sudah menyelesaikan aksi nyata. Saya mencoba membuka. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul pelatihannya, maka akan centang hijau seperti ini. Satu modul ada beberapa draft materi dan post-test. Kemudian ke aksi nyata sudah seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk aksi nyata ini karena sudah dikumpulkan, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi deskripsi ini saya isi saat saya mengumpulkan aksi nyata. Jadi ini ada beberapa pertanyaan kemarin. Kemudian saya jawab pertanyaannya sehingga menjadi deskripsi seperti ini. Setelah itu ada refleksi. Jadi apa perasaan saya saat melakukan aksi nyata, kemudian hal baru apa yang dipelajari, tantangan apa yang dihadapi, kemudian solusinya dalam menghadapi tantangan itu seperti apa, kita tuangkan di sini. Setelah itu, kita mengunggah dokumen. Ini adalah contoh dokumen aksi nyata saya di topik kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi saya membuatnya menggunakan Canva. Jadi di Canva itu sebenarnya Bapak Ibu kalaupun memang kita masih belajar, banyak sekali template yang disediakan di situ tanpa harus membuat desain yang baru. Bapak Ibu bisa menggunakan desain yang ada, karena di sana juga sudah disediakan desain-desain yang menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh memilih salah satu desain yang Bapak Ibu sukai untuk digunakan dalam pembuatan aksi nyata. Jadi di sini ada cover aksi nyata saya, kemudian identitasnya, ini boleh skip Bapak Ibu, jadi tidak harus ada si identitasnya ini kalau memang sudah ada di covernya. Kemudian ada kesepakatan kelas itu seperti apa, karena saya memilih kesepakatan kelas kemarin. Saya jelaskan dulu kesepakatan kelas itu seperti apa, tujuannya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya dalam membuat kesepakatan kelas itu seperti apa, lalu tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa. Nah, poin pentingnya adalah pada dokumentasi. Saya menjelaskan kepada murid apa itu kesepakatan kelas, kemudian berdiskusi dan sharing pendapat, dan dilampirkan dengan dokumentasinya. Dokumentasi ini juga murid sedang menuliskan idenya tentang kesepakatan kelas lalu menempelkan di depan kelas. Selanjutnya adalah guru dan murid bersama menyusun kalimat positif, ini dokumentasinya. Setelah selesai baru mereka menempelkan hasil kesepakatan mereka di depan. Setelah itu saya meminta mereka menuliskan umpan balik dengan cara membagikan lembaran yang sudah saya beri pertanyaan. Ini dokumentasinya, kemudian ini kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, ada 6 item. Lalu umpan baliknya juga saya foto, saya dokumentasikan, saya lampirkan pada dokumen umpan baliknya. Setelah itu boleh hambatan dan solusi yang kita rasakan saat pelaksanaan aksi nyata itu boleh dituangkan, boleh juga tidak. Lalu penutupnya dan sudah saya kirimkan. Bagi Bapak Ibu yang mau membagikan aksi nyata bisa diklik di sini Bapak Ibu. Itu untuk topik kurikulum merdeka. Jadi ketika Bapak Ibu telah melaksanakan aksi nyata, maka akan muncul sertifikat seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 30 JP Bapak Ibu. Ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Kemudian untuk topik Merdeka Belajar juga sama, Bapak Ibu harus menyelesaikan beberapa modul, ada 5 modul di sini. Setelah itu Bapak Ibu laksanakan aksi nyatanya seperti tampilan yang tadi, karena saya sudah menyelesaikan aksi nyatanya, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi aksi nyata saya untuk topik yang kedua adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada rekan guru di sekolah. Ini adalah materinya. Sudah saya rangkum dari modul 1 hingga modul 5. Kemudian ini adalah dokumentasi saat saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar di sekolah. Jadi Bapak Ibu boleh menyebarkannya melalui presentasi, boleh menyebarkannya melalui media sosial, Facebook, kemudian WA, Instagram, bisa juga melalui YouTube, kemudian bisa juga secara luring dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu, kalau saya kemarin memilih secara luring. Kemudian ini ada dokumentasi kegiatan saya saat menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Selanjutnya adalah umpan balik, jadi saya meminta umpan balik kepada rekan guru di
sekolah dengan cara menggunakan Google Form. Jadi saya membagikan Google Form yang harus diisi. Pertanyaannya, kalau di topik kurikulum merdeka itu sudah disediakan untuk di aksi nyata, tinggal kita copy-paste saja pertanyaannya. Jadi kita tidak perlu membuat pertanyaan yang baru. Setelah itu refleksi dan itu. Jadi mungkin untuk aksi nyata sekilas paparan dari saya untuk apa saja langkah yang harus kita lakukan, kemudian tipsnya seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat lolos validasi aksi nyata tanpa adanya perbaikan. Alhamdulillah selama saya melakukan aksi nyata tidak pernah ada perbaikan Bapak Ibu, karena saya selalu perhatikan rincian dari pilihan aksi nyata yang ada. Saya memilih mana yang sekiranya memudahkan saya dalam melaksanakan aksi nyata tersebut dan dapat kita kuasai dengan baik. Apa yang diminta pada rinciannya saya lengkapi semua. Ketika diminta dokumentasi tentang kembali ke Madura, maka saya sertakan lebih dari 3. Kemudian apapun rincian yang ada pada aksi nyata itu kita kerjakan semuanya, lalu ditampilkan dalam laporan aksi nyata, lalu dikumpulkan. Insya Allah semua yang aksi nyata yang kita kerjakan kalau berdasarkan dari rinciannya itu, maka akan dapat tervalidasi dengan baik tanpa adanya perbaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa dipandu oleh moderator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami dari SPDR atas materi yang sudah disampaikan. Materi yang disampaikan tadi bisa membantu dalam menyelesaikan topik. Ya, kalau kita bisa mengambil topik dari PMM. Tapi kita jangan putus semangat. Kita sudah diberikan tips dan trik dan kupas tuntas ya gimana bisa lolos aksi nyata tanpa perbaikan oleh Ibu Dami. Adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik logo raise hand di layar. Kami beri kesempatan bagi 3 orang penanya ya. Silakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Ibu Nani Fitriani. Oke, silakan on mic, Bu. Silakan Ibu Nani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada beberapa poin di sini yang ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait tentang aksi nyata tadi. Karena dalam waktu belakangan ini saya sudah mempelajari ini beberapa modul, tapi belum ke tahap membuat aksi nyata. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Dami tadi. Tadi kan dijelaskan cukup panjang ya alur validasinya sampai diterima atau ditolak atau disuruh perbaikan. Nah, kira-kira berapa lama alur validasi tersebut? Apakah misalnya kita harus menunggu berapa lama, seminggu kah, 2 minggu, atau 1 bulan, atau berapa lama? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan untuk konten aksi nyata, ketika dia tingkat plagiarismenya lebih dari 80% itu pasti ditolak. Nah, apa ada enggak tips
bagi kami yang mau membuat aksi nyata itu, biar kita tahu bagaimana ada enggak cara, biar kita tahu apakah tingkat plagiarisme kita itu kurang dari 80%, ada cara enggak atau bagaimana? Atau kita tahu tingkat plagiarismenya setelah diberitahu oleh tim yang menilai aksi nyata kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah ada tenggang waktu? Misalnya ini saya pelajari satu topik misalnya. Apakah ada tenggang waktu dari saya setelah pelajari satu topik ini, misalnya dalam rentang waktu 1 bulankah atau tidak ada tenggang waktu sampai saya membuat aksi nyata dari topik yang saya pelajari. Ibu, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari Ibu Nani terkait validasi, berapa lama aksi nyata kita itu divalidasi oleh tim validator pusat. Kemudian yang kedua ada plagiarisme, kira-kira bagaimana kiat kita agar atau bisa kita mengetahui apakah aksi nyata kita itu berapa persentasenya, apakah bisa diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga, berapa lama rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu topik dari modul 1 sampai dengan aksi nyata. Baik, silakan siapa yang bersedia, apakah Ibu Dami atau Ibu Kepala Sekolah? Kira-kira yang bersedia, Mbak. Disilakan. Boleh saya jawab, Bu Pak Moderator? Oh, silakan. Silakan, Bu Dami. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau misalkan ada suara bising dari belakang saya karena memang sekarang berada di kantor, di sekolah, dan berada di dekat jalan, jadi banyak anak-anak yang sedang bermain. Jadi langsung saja Bu Nani, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi, berapa lama aksi nyata kita divalidasi? Berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami di sekolah, khususnya bagi saya sendiri, Bu. Jadi yang pertama itu kalaupun memang di PMM itu jadwal validasinya itu setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Nah, saat itu saya kalau tidak salah mengumpulkannya itu tanggal 14 atau tanggal 15 kalau tidak salah waktu itu, dan sementara hari Rabu minggu pertama dan ketiga. Nah, hari Rabu minggu ketiga saat itu jatuh tanggal 20, artinya rentang waktu sekitar 6 hari dari saat saya mengumpulkan aksi nyata tersebut. Dan ternyata sebelum tanggal 20 itu, Bu, aksi nyata saya sudah divalidasi. Artinya kita tidak bisa memastikan berapa lama waktu validasinya, makanya kita disarankan untuk cek secara berkala. Saya waktu itu hampir setiap hari, Bu, karena memang yang pertama waktu itu jadi penasaran apakah diterima atau ditolak, ternyata kurang dari 6 hari itu sudah divalidasi. Nah, untuk aksi nyata yang kedua dan ketiga saat itu untuk topik Merdeka Belajar dan topik perencanaan pembelajaran SMP, saya mengumpulkan secara bersamaan dalam waktu 1 hari dan divalidasi lebih dari 2 minggu saat itu. Karena memang tergantung mungkin kepada banyak atau sedikitnya yang mengumpulkan aksi nyata, karena memang tim validatornya itu bekerja memvalidasi semua aksi nyata dari seluruh Indonesia, Bu. Jadi saya kurang tahu mungkin dibaginya per wilayah atau seperti apa sistem validasinya. Yang jelas kita harus mengecek secara berkala. Jadi memang aturan kalau di PMM itu setiap hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga, tetapi tidak ada salahnya mengecek lagi. Jadi tidak bisa kita pastikan berapa lamanya tergantung dari validatornya, seperti itu, Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita tahu tingkat plagiarismenya itu? Nah, kalau misalkan Ibu Nani sudah melaksanakan aksi nyata, kemudian Ibu Nani melihat ada satu aksi nyata yang dijadikan acuan ini. Kemudian ketika Ibu menuangkan semua poin yang ada, misalkan materi yang Ibu contohkan itu semua Ibu ambil materinya,
otomatis itu bisa dikatakan plagiarisme atau plagiasi, Bu. Jadi tetapi ketika Ibu mengambil sebagian, jadi memang tidak ada cara khusus yang kita gunakan untuk kita tahu bahwa kita plagiarismenya lebih dari 80%. Tetapi kita bisa yakin dengan apakah yang kita contoh itu kita ambil semua atau hanya kita ambil sebagian untuk kita tiru. Kemudian untuk tahu lebih jelasnya plagiarisme itu, nanti ketika Ibu misalkan hanya copy paste ini mengambil aksi nyatanya orang, kemudian hanya diganti namanya saja misalkan Bu Nani hanya mengganti cover depannya saja, desainnya sama, warna-warna desain dari Canva-nya sama semua, tidak ada perbedaan, misalkan hanya mengganti nama saja, itu sudah dipastikan bahwa akan plagiarismenya itu akan terlihat sangat jelas di validator PMM. Kemudian nanti kalau Ibu misalkan terindikasi ada plagiarisme, pasti akan diberitahu oleh tim validatornya. Ibu plagiarismenya di bagian ini, atau sekitar sekian persen Ibu plagiarisme. Kemudian apabila memang tidak di plagiarisme, tetapi ada sesuatu yang kurang, entah dokumentasinya, entah refleksinya, atau entah umpan baliknya masih ada yang kurang, nanti akan diberitahu oleh tim validator. Tetapi misalkan Ibu sudah melaksanakan semua yang ada di rinciannya aksi nyata tersebut, insya Allah tidak ada perbaikan, Bu. Itu sudah kami rasakan di semua guru yang ada di sekolah. Jadi kami rata-rata di sekolah itu, Bu, sudah mendapatkan sertifikat, tidak hanya saya saja, tetapi sudah beberapa rekan guru sudah mendapatkan semua. Jadi kami mengikuti apa saran rincian yang ada di PMM, kami laksanakan semua dan insya Allah tidak pernah ada yang mendapatkan perbaikan. Kemudian untuk rentang waktu dalam menyelesaikan topik, misalkan dari modul 1 ke modul selanjutnya, Bu ya. Berarti kalau seperti itu tidak ada aturan berapa lama. Sebisanya Ibu saja mengerjakannya kapan. Misalkan sambil rebahan boleh membuka, asal satu poinnya, Bu, jangan asal dibuka. Artinya jangan mengklik sebentar, karena kalaupun diklik sebentar itu pasti sudah centang hijau di videonya. Tetapi kita tidak tahu apa isinya itu, karena Bapak Ibu PMM ini kan terhubung langsung ke rapor pendidikan. Jadi dashboard-nya rapor pendidikan kita akan meningkat ketika kita mengakses PMM, berapa yang sudah lolos aksi nyata, berapa yang menonton video hingga akhir, itu bisa terlihat semua, Bu. Jadi memang di topiknya itu ada rentang waktu, kita bisa menyelesaikan berapa hari, sarannya dari mereka itu, kita bisa menyelesaikan kurun waktu misalkan 12 hingga 20 hari. Tetapi kita bisa menyelesaikan kurang dari hari itu lebih baik lagi. Jadi tidak ada rentang waktu. Misalkan sehari satu modul boleh. Ada dalam seminggu satu modul karena kesibukan yang banyak boleh juga. Jadi tergantung kapan ada waktu untuk menyelesaikannya. Tidak dibatasi berapa lama untuk pengerjaannya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Nani. Kalau ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, monggo. Sedikit Ibu, maaf. Maksud saya untuk yang pertanyaan ketiga, misalnya kita telah mempelajari satu topik, apakah ada rentang waktu ketika kita selesai belajar satu topik itu, misalnya harus dalam tempo 1 bulan kita harus menghasilkan aksi nyata, itu maksud saya. Apakah tidak ada batasan waktunya, misalnya, oh sudah selesai, saya 2 bulan yang lalu topik ini sudah selesai, tapi belum mengunggah aksi nyata misalnya. Berarti tidak ada rentang waktu itu atau tidak ada, Bu, tidak ada. Ya. Ya, tidak ada. Misalkan sudah bulan September sudah menyelesaikan 2 topik, tetapi sampai sekarang November belum aksi nyata, tidak apa-apa, Ibu. Jadi topiknya karena sudah selesai, artinya kan sudah centang hijau, tidak perlu diulang lagi, tinggal dilanjutkan ke aksi nyata. Misalkan ini Bapak Ibu mau menyelesaikan 10 topik dulu, biar sekalian nanti aksi nyatanya 10 satu kali kirim 10 yang dikirim gitu, biar sekalian dapat sertifikat juga boleh. Tergantung ke kenyamanan Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Makasih Ibu, sangat jelas jawabannya. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih kepada Ibu Nani Fikriani. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi di setiap topik di PMM itu ada rekomendasi waktunya masing-masing.
karena di setiap topik itu ada jumlah modulnya berbeda-beda. Kalau yang misalkan topik kurikulum merdeka itu hanya 2 modul, jadi ada ketika kita klik itu topik pertama itu ada rekomendasi penyelesaian masing di PMM Bapak Ibu sekalian. Jadi atau yang kedua misalkan Merdeka Belajar itu ada 5 modul, rekomendasi penyelesaian topik 20-27 hari. Jadi sedikit menambah ada di PM-nya masing-masing. Kalian mungkin ada mau bertanya lagi kepada narasumber kita? Silakan. Kami beri kesempatan lagi untuk yang penanya kedua. Mungkin ibu guru mana nih? Ibu guru atau bapak guru nih? Ibu Maisarah mungkin ya? Dari mana Ibu Maisarah ini? Atau Bapak Supendi? Silakan bagi yang ingin bertanya. Atau Pak Simpson? Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Silakan harusnya. Silakan Pak. Terima kasih pada Ibu narasumber. Langsung saja Bu, saya mau tanyakan. Untuk menyelesaikan satu topik, kita kan misalkan dalam satu sekolah itu banyak guru Bu ya. Jadi kita ambil satu topik itu, kan di dalam menyelesaikan topik itu boleh satu aksi nyata tapi deskripsi dengan refleksinya berbeda. Apakah coba Ibu kasih contoh gimana istilahnya untuk memberikan perbedaan misalkan ada 10 orang guru gitu Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, cuma satu ya Pak ya. Oke, silakan dijawab Ibu Dami, mungkin bisa menjawab. Yang ditanyakan Pak Simpson adalah bagaimana misalkan satu aksi nyata dikerjakan bersama-sama mungkin Pak ya. Tapi yang berbeda adalah deskripsi dan refleksinya. Refleksi. Itu Pak ya? Iya Pak, ya. Satu aksi nyata misalkan dikerjakan oleh 10 orang di satu sekolah. Oke, Ibu Dami, silakan. Baik, terima kasih Pak Simpson atas pertanyaannya. Jadi memang seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa satu aksi nyata boleh dilakukan secara berkolaborasi. Tetapi mungkin karena memang selama ini kami di sekolah itu belum pernah Bapak melaksanakan aksi nyata secara berkolaborasi 10 orang itu belum. Tapi kalau 2 orang pernah, ada rekan guru yang pernah melakukan kolaborasi 2 orang. Karena nanti ketika Bapak mengumpulkan, itu Bapak harus mengisi deskripsi dan refleksi. Jadi deskripsinya itu nanti terkait peran Bapak dalam aksi nyata tersebut apa. Misalkan kalau 10 orang, saya rasa mungkin misalkan pada topik kurikulum merdeka ini, ada 3 pilihan tadi. Misalkan dalam menyebarkan pemahaman merdeka, kenapa kurikulum perlu berubah. Saya rasa kalau 10 orang mungkin terlalu banyak Bapak ya, karena misalkan ada yang berperan sebagai penyusun materi, misalkan. Ada yang berperan sebagai orang yang menyebarkan melalui media sosial, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau 10 mungkin terlalu banyak Pak untuk perannya itu mungkin kesulitan saat membagi peran saja kalau menurut saya. Kalaupun memang ada peran-peran yang memang bisa dilaksanakan oleh 10 orang, tidak ada salahnya sebenarnya. Cuman kalau menurut saya untuk aksi nyata ini, kalau untuk 10 orang dalam satu aksi nyata mungkin terlalu banyak. Jadi bisa dikerucutkan menjadi 2 atau 3, karena misalkan kalau 2 orang ada yang berperan sebagai yang menyebarkan, ada yang berperan sebagai yang membuat materi, misalkan seperti itu. Nah, nanti itu dipaparkan saat deskripsinya. Atau misalkan ada yang berperan sebagai, kalau untuk membuat kesepakatan kelas, ada yang berperan sebagai
guru yang memberikan pemahaman kepada murid, ada yang berperan sebagai guru yang memberikan mendampingi murid dalam membuat menyusun kalimat positif, misalkan seperti itu. Jadi tidak harus satu aksi nyata semua guru yang ada di sekolah itu menyelesaikan satu, tidak Bapak. Jadi bisa berkolaborasi untuk 2 atau 3 orang saja sesuai dengan perannya masing-masing. Nanti itu dijelaskan pada deskripsi saat mengumpulkan aksi nyata dan direfleksinya. Tentunya kan pengalaman Bapak dalam melaksanakan aksi nyata tentunya berbeda dengan rekan kolaborasi Bapak. Jadi rekannya merasakan seperti ini, oh ternyata saat melaksanakan aksi nyata saya rasakan seperti ini. Ternyata temannya berbeda lagi yang dirasakan. Jadi mungkin itu menurut saya terkait dengan bagaimana kolaborasi jika melaksanakan aksi nyata bersama rekan-rekan guru di sekolah. Bu, nambahi Bu, Oke, terima kasih, kalau Ibu. untuk materi atau konten yang kita buat dalam bentuk Canva tadi, apakah itu sama, apakah juga harus berbeda? Jadi saat dikumpulkan ya? Iya. Jadi untuk laporan disarankan untuk mengumpulkan berbeda Pak laporannya, entah dari desainnya nanti berbeda, warnanya, walaupun inti dari materinya sama, tidak apa-apa. Nanti hanya dicantumkan bahwa memang ini adalah aksi nyata kolaborasi, seperti itu. Oh, hanya desainnya aja Bu ya, tapi kalau muatan materinya sama. Ya, muatan kontennya tetap sama Pak, cuman dari namanya, kemudian desainnya mungkin bisa dibedakan agar nanti Artinya untuk umpan balik, untuk umpan balik yang untuk rekan sesama sejawat tadi kan, misalkan apakah itu sama juga, apakah juga harus dibedakan? ya, kalau untuk umpan balik, misalkan boleh satu umpan baliknya, karena memang kan melaksanakan umpan baliknya ke satu objek saja, misalkan ke murid saja atau ke guru saja. Kalau menyebarkan pemahaman, misalkan boleh satu umpan baliknya. Yang penting nanti laporannya itu dan refleksinya serta deskripsi perannya itu yang berbeda. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Pak Simpson sudah terjawab ya. Terima kasih Iya, kepada Pak, Pak Simpson Celanahi dan kepada Ibu Dami. Satu lagi, kalau masih ada. Satu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu Elis Lastri, silakan. Ya, penanya terakhir ya. Berhubung waktu sudah sore, silakan Ibu Eli. Boleh Pak Dedi, boleh ditambah penanyanya. Itu ada Mas Nia Sugianti mau bertanya. Sebentar, ada Ibu Nia mau bertanya atau bagaimana? Yang bertanya siapa dulu nih? Ibu Nia sudah on mic. Ya, mau kembali. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Pertanyaan saya simpel saja, Bu Tutor. Untuk mendapatkan sebuah sertifikat itu kita harus menyelesaikan beberapa topik. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa bantu jawab kali ya. Jadi untuk Ibu Eli Sulastri, jadi setiap topik itu adalah satu topik, satu aksi nyata, dan satu sertifikat, Ibu. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Dami tadi, sebaiknya jangan kita lompat-lompat topik dulu. Selesaikan satu-satu dulu, satu topik, selesaikan aksi nyata, biar ilmu nyambung dari modul-modul yang kita pelajari. Barulah kita lakukan satu sertifikat, barulah lompat ke topik yang
Ya. Nah, ada 40 topik Ibu, sabar. Insya Allah pasti tercapai semuanya. Oke, ada lagi? Mungkin Ibu Nia yang sudah angkat tangan, silakan. Ada pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan terima kasih juga atas materinya yang luar biasa. Alhamdulillah dengan kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Terkait pertanyaan saya, jadi mungkin mohon maaf kurang lebihnya seperti yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sulastri. Iya, jadi tentang sertifikat tadi. Iya, Ibu Sulastri. Kemudian yang kedua, untuk mengakses materinya itu, apakah ada link khusus yang dibagikan kepada kita gitu maksudnya? Oke. Iya. Apakah ada link khusus? Langsung jawab. Untuk mengakses semua materinya, apakah kita dapat mengakses materinya itu? Apakah ada link khusus gitu? Silakan Dami. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab, Pak Moderator. Silakan. Untuk mengakses Sepertinya- semua materi ada link khusus. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Nia Sugianti. Sebelumnya selamat bergabung. Saya lupa menyapa Ibu Kepala SD 2 Seteluk, Ibu Hadijah. Selamat bergabung bersama kami, Bun. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Nia Sugianti tadi, apakah ada link khusus untuk mengakses materi-materi yang ada pada PMM? Jadi mungkin agar lebih jelas saya izin share screen Pak Moderator dan Bu Nia. Apakah sudah terlihat? Jadi untuk materi yang dimaksud di sini adalah saya coba membuka topik kurikulum merdeka. Nah, ini rekomendasi penyelesaiannya 15 sampai 22 hari. Dan untuk materi yang dimaksud adalah materi yang ada pada modul pelatihannya. Di sini ada 2 modul. Untuk modul 1-nya makna kurikulum dalam pendidikan, modul 2-nya adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ketika kita mengklik makna kurikulum dalam pendidikan, maka daftar materinya akan disajikan seperti ini, Bu. Jadi ada 2 materi di sini, yaitu tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran. Ketika diklik, maka di sini ada sub materinya. Apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Ada latihan pemahamannya, ada cerita reflektifnya. Kemudian setelah selesai materi ini, kita bisa lanjutkan ke materi yang kedua. Setelah materi yang kedua selesai, kita bisa lanjutkan ke post-test. Ketika semua rangkaian dari materi dan post-test sudah kita laksanakan, maka semuanya akan centang hijau dan kita bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Jadi materinya Bu Nia langsung kita akses pada PMM, tidak ada link khusus, namun materinya itu seperti tadi di tentang kurikulum, video yang kita buka misalkan pada apa itu kurikulum, maka dia akan langsung terkonek dengan YouTube. Tetapi bisa dibuka langsung di PMM-nya ini. Jadi mungkin itu dari saya, Bu Nia. Bagaimana Ibu Nia? Sudah terjawab? Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Ibu Dami, Pak Dedi, terima kasih. Ya, saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih Ibu Nia.
Mungkin ada saya melihat banyak wajah baru ini. Silakan kalau mau ada yang bertanya tentang seputar aksi nyata dan PMM ya. Mungkin Ibu Novrianti yang katanya belum masih perbaikan ini, Bu Novrianti, silakan. Ada yang mau ditanyakan ke narasumber kami, silakan. Oke, Assalamualaikum Ibu Dami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bu, tapi kemarin masih dalam perbaikan. Nah, Mohon maaf, Bu, suaranya terputus-putus di saya. Mohon maaf Ibu Nia, tolong mic-nya di off-kan Bu Nia. Oke, terima kasih. Silakan Bu Novrianti. Saya Ibu Dami, saya mohon info, kemarin saya cek PMM saya, sudah sampai aksi nyata, tapi saya cek itu dalam perbaikan. Nah itu gimana Bu? Dan bisa minta informasinya lebih lanjut. Baik, Bu, langsung saja Pak Dedi ya, saya tanggapi pertanyaan Ya, dari silakan Ibu Dami, silakan. Jadi Ibu berarti sudah pernah mengumpulkan aksi nyata dan ternyata perbaikan. Apakah Ibu sudah membaca saran perbaikannya? Oh, itu yang belum saya buka, Ibu. Ya, jadi nanti Ibu boleh membukanya lagi, dibaca perbaikannya di bagian mana, apakah di bagian misalkan, karena perbaikan Ibu tergantung dari apa yang kita kumpulkan. Bisa jadi perbaikannya pada deskripsi atau refleksinya, bisa jadi perbaikannya pada dokumentasinya yang kurang atau kurang jelas kah, atau kurang lengkap misalkan, bisa jadi pada umpan balik yang tidak terlihat jelas, atau pertanyaan yang Ibu berikan di umpan balik itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pada aksi nyata, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu, Ibu kemarin mengumpulkan aksi nyata pada topik apa, Bu? Kurikulum Merdeka, topik pokoknya modul 1 itu Ibu. Kurikulum Merdeka. Topik kurikulum Merdeka ya? Nah, topik kurikulum Merdeka. Ibu ngambil pilih aksi nyatanya yang mana, Bu? Apakah menyebarkan pemahaman kurikulum perlu dirubah atau menyebarkan pemahaman? Ibu menyebarkannya melalui media sosial atau presentasi, Bu? Mohon maaf ini kalau saya boleh tahu biar nanti bisa saya presentasi kepada rekan guru di sekolah. Ya, ada foto kegiatan, tidak saya cantumkan videonya. Tidak harus ada videonya, Bu. Jadi karena laporannya kan bentuk PDF, jadi Ibu cukup mencantumkan foto saat Ibu menjelaskan ke rekan guru. Apakah umpan balik yang Ibu berikan itu sudah lebih dari 1, Bu? Yang Ibu cantumkan di laporannya Ibu, laporan aksi nyatanya Ibu? Cuman 1, Bu Dami. Cuman 1. Nanti mungkin Ibu bisa baca perbaikannya lagi, siapa tahu umpan baliknya mungkin harus lebih dari 1, karena memang seyogyanya hanya 1, tetapi kembali lagi tergantung dari rincian di aksi nyatanya. Kalau memang disarankan memang harus lebih dari 1, Bu. Jadi mungkin Ibu nanti silakan dibuka lagi PMM-nya, dibaca saran perbaikannya di bagian mana, lalu Ibu lengkapi lagi apa yang diinginkan. Kalau semisal di dokumentasi, Ibu lengkapi lagi dokumentasinya. Kalau semisal di umpan balik, Ibu lengkapi lagi umpan baliknya, lalu Ibu kirim ulang, nanti insya Allah kalau sudah lengkap akan divalidasi. Siap-siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Novi. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Novrianti. Aksi nyatanya bisa terbagi dan langsung lolos validasi ya Bu Novrian ya. Oke, mungkin sekian sesi tanya jawabnya, kita tutup ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Permohonan maaf yang setinggi-tingginya kami ucapkan apabila ada ucapan atau penyelenggara webinar yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami semoga materi webinar dan diskusi kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian,
Sebelum acara webinar ini kita tutup, silakan Bapak Ibu klik tautan daftar hadir di kolom chat. Dan kami berharap Bapak Ibu sedikit untuk klik tombol follow kami di pengajar. Sekali lagi, komunitas penggerak SNPN 3 Saka Jere Kabupaten Sumbar. Terima kasih. Kita tutup acara webinar ini dengan lafaz dalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Tetap semangat guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Halimah dari TK Negeri Maritenggai. Jadi Bapak Ibu boleh on cam semua, kita foto dulu. Kasih Ya, senyum silakan. yang manis Silakan. di luar agenda kita Bapak Ibu. Kasih senyum yang manis. Kita foto. Saya mulai fotonya. Saya pandu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu senyum. 1, 2, 3. Salam literasi Bapak Ibu. Sekali lagi semangat. Baik, terima kasih. Untuk sertifikatnya, Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Pak keluar. Pak Lorna. Ibu Lorna. Oh ya, Ibu Lorna, mohon maaf. Sertifikatnya nanti kami kirimkan ke email Bapak Ibu secara pribadi. Jadi Bapak Ibu silakan isi daftar hadir. Nanti di situ Bapak Ibu silakan cantumkan email Bapak Ibu. Akan kami kirimkan satu persatu nanti untuk sertifikatnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung ya. Terima kasih. Salam buat orang-orang tercinta Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Askar. Kemudian Ibu Noprianti, Ibu Eli, Ibu Nurasana, Ibu Ismi. Terima kasih sudah gabung. Ya Kak. Pak Askar, terima kasih Pak Askar. Salam buat Pak Hola. Ketemu di EKKM. Ya, terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ibu Ismi, Pak Ir, Bu Desi, Pak Supendi, Ibu Subaidah, Ibu Nia. Masih Bu Rin. Ibu Mastari dari SDN Sering Sumbawa Bu ya. Baik Bu Nopi, saya kirim ke kolom chat lagi ya. Ada Google Form-nya, Ibu silakan klik. Ibu Mastari, saya juga dari Sumbawa Bu, dari Moyohulu, dari Lunyuk. Saya orang Jawa. Orang Jawa bertahun. Untuk informasi Bapak Ibu, webinar kedua kami akan dilaksanakan insya Allah
awal Desember dengan tema merancang modul ajar berdiferensiasi.